Santapan Harian, Kamis, 18 November 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 1 Timotius pasalnya yang keempat. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Buatlah kami mengerti petunjuk titah-titah-Mu ya Kristus, supaya kami rajin merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib di dalam firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami bertelut. Amin. 1 Timotius 4. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan sesuatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena yang mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Sahabat Santapan Harian, kita tahu bahwa alat saringan pada dasarnya berfungsi untuk memisahkan yang cair dari yang padat dalam suatu campuran.
Dalam kehidupan rohani pun kita memerlukan saringan untuk memisahkan berbagai pengajaran yang ada. Konteks pergumulan itulah yang akan dihadapi oleh orang percaya, khususnya jemaat di mana Timotius tinggal. Konteks pergumulan yang dimaksud di sini adalah munculnya pengajar-pengajar sesat, ajaran-ajaran setan, dan tipu daya pendusta-pendusta. Untuk itulah Paulus mengingatkan Timotius tentang bagaimana seharusnya seorang muda yang percaya dan mengikut Kristus menyikapi konteks pergumulan tersebut. Ada sejumlah hal penting sebagai pedoman untuk bersikap. Saling mengingatkan, melatih diri untuk rajin beribadah, berharap kepada Allah, memberitakan dan mengajarkan kebenaran firman Tuhan, menjadi teladan melalui perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian, bertekun dalam membaca kitab suci, membangun dan mengajar, juga menggunakan karunia dari Allah. Semua ini harus dijalani dengan tekun, supaya jemaat dapat mengawasi diri mereka dari pengajaran sesat dan hidup di dalam pengajaran sejati yang membawa kepada keselamatan. Tidak berbeda jauh dari pergumulan yang dihadapi oleh Timotius. Kita pun yang hidup di zaman sekarang harus tetap waspada terhadap segala pengajaran yang kita terima. Sebab tanpa kita sadari, ada berbagai macam doktrin dari berbagai aliran kekristenan yang bisa membawa kepada penyesatan. Kita harus selalu menyaring segala sesuatu yang kita dengar. Untuk itulah kita membutuhkan saringan, yakni firman Tuhan. Bukan sekedar isi khotbah pendeta, sebab pendeta bisa saja kurang tepat, tetapi firman Tuhan yang selalu benar dan patut dipertahankan. Sebab itu, kita perlu memperlengkapi diri kita sendiri dengan mendalami dan mengalami firman Tuhan sehingga kita mempunyai pedoman yang kuat untuk menghadapi pandangan dunia masa kini. Kita juga perlu menjaga kasih persekutuan serta berani bersaksi untuk menyatakan apa yang benar guna membangun dan membina sesama kita. Mari kita berdoa. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami. Janji-Mu adalah terang bagi jalan-jalan kami. Kebenaran-Mu menuntun kami setiap hari. Kami menantikan-Mu untuk kekuatan baru di dalam kehidupan ini. Mampukan kami, ya Allah, untuk selalu setia berpegang teguh di dalam firman-Mu, karena di dalam firman-Mu kami aman di dalam-Mu ya Kristus. Terutama di dalam godaan demi godaan dunia ini. Bersama-Mu Kristus Yesus, kami kuat. Amin.